Halo, Bro, gereja yuk. skip dulu bro, gua baru balik kerja. Bro, Hmm, hari ini gereja yuk. kenapa? Gereja yuk. Kenapa harus gereja? Dari dulu gua susah sampai sekarang gua ada sukses, gua punya jabatan. Tuhan itu nggak ada buat gua. Gua yang usaha sendiri. Jadi kenapa harus gereja? Gak gitu bro, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Udahlah bro, gua balik kerja dulu. Bro, ayolah gereja kita hari ini. Kenapa lu selalu teleponin gua tiap minggu ngajakin ke gereja? Nah, udah bertahun-tahun lu teleponin gua tapi selalu gua tolak. Lu nggak capek apa? Bro, Tuhan aja gak capek untuk mengasihi kita dan selalu ada buat kita. Jadi gue juga gak akan pernah capek lah ajak lu buat ketemu Tuhan. Oke, jam berapa? Shalom jemaat semuanya. Oke, apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa hadir kembali di rumah Tuhan. Kita ingin memuji dan memuliakan namanya. Tampaknya sudah banyak ya orang-orang mulai bersiap-siap. Ada yang mungkin melanjutkan, ada juga yang kembali ke Indonesia. Namun dimanapun kita berada, Tuhan pasti menyertai, amin. Baik, mari kita tundukkan kepala kita ingin bersaat teduh sejenak. Di setiap minggu yang kita lewati, kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Dia yang selalu menopang dan yang selalu menyembuhkan dan memberkati kita di berbagai kesulitan dalam hidup kita. Hanya Dialah Allah yang layak kita puji, layak kita sembah. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saya ajak semua jemaat untuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan penyembah ini dari awal. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
Allah Bapa kami di surga, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di setiap harinya ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, sekali lagi shalom. Shalom. Siap memuji dan muliakan nama Tuhan, amin. Amin. Boleh beri tos kiri dan kanannya, beri salam kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Jemaat saja dengan sukacita. Sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Berikan pujian paling meriah buat Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita ingin bersuka di dalam Tuhan, amin. Bukan hanya hari ini, tapi juga hari esok dan hingga selama-lamanya, haleluya. Kita ingin bersuka di dalamnya. Semua boleh sambil bertepuk tangan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, haleluya. Hari ini
hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah. Berikan tepuk tangan paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ya, jemaat saya persilakan duduk kembali. Mungkin kalau saya boleh sedikit bersaksi singkat saja. Sebelum saya kesini di tahun lalu, saya teringat ya dengan khotbah yang kemarin tentang domba yang terhilang. Dan saya menganggap diri saya salah satunya di tahun kemarin, di mana saya melakukan hal yang di luar benak pikiran saya sama sekali. Jadi nggak mungkin saya melakukan itu, tapi itu terjadi. Dan itu orang tua tidak tahu, semua tidak tahu. Hingga akhirnya sampai November ke sini, itu masih belum tahu. Dan di situ kan mulai mencoba mencari pekerjaan di sini. Itu nggak pernah dapat. Udah yang hampir nyaris dekat, tapi tiba-tiba di-cut, nggak masuk. Sudah beberapa kali mencoba. Kemudian pas komsel, ya, komsel khusus kami, di situ dulu kayaknya pernah bahas tentang battlefield, tentang battlefield, di mana dulu yang saya ingat itu adalah manusia itu bisa menang perang-perang kecil, tapi ketika ada perang besar itu, jika kita tidak membawa Tuhan dalam diri kita pasti kalah. Dan dulu aku selalu mencoba untuk, ya aku bisa, aku sendiri aja, nggak perlu, ya mungkin nggak perlu orang lain, nggak perlu Tuhan juga, maksudnya nggak perlu berdoa. Jadi selalu merasa diri ada jalan keluar untuk. Nah, tapi kemudian kesalahan yang tadi itu yang di tahun lalu, akhirnya aku pun memutuskan ya ketika mendengar tentang battlefield itu, kayaknya aku harus ngaku. Dan memang Tuhan sudah ngasih tanda beberapa kali, ayo ngaku, maju. Cuma memang aku yang nggak berani, karena itu termasuk hal yang cukup sulit untuk diungkapkan. Dan akhirnya setelah itu aku ungkapkan, ya pasti orang tua, kakak, semua pasti marah, pasti emosi ya. Nggak menyangka, aku pun sendiri juga nggak menyangka kenapa aku melakukan hal yang seperti itu. Dan yang bagiku yang lucunya itu adalah ketika aku mengakui ini dan aku berdoa kepada Tuhan, aneh ya, tapi seminggu kemudian bener, langsung dipanggil untuk dapat pekerjaan dan kerja di tempat yang sekarang. Haleluya. Itu semua karena berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, seperti yang awal tadi saya katakan, Tuhan selalu beserta kita. Dan mungkin kita adalah the lost sheep. Sebenarnya kita mungkin tidak terhilang, tapi kita sendiri yang tersesat di jalan itu. Tuhan sudah berusaha memanggil kita, tapi kita yang gak pernah mundur mau ikut panggilan Tuhan. Itu sih. Dan hanya karena salibnya, kita
memperoleh kemenangan. Karena salibnya lah kita diselamatkan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan penyembahan ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan, karena
puji, kami sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, saya serahkan kepada hamba Tuhan itu. Terima kasih Tuhan. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami kembali mengingat betapa besar kasih yang Tuhan miliki untuk setiap kami Tuhan, kami mau sama-sama mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Jika kami masih hidup dengan kondisi yang baik sehingga pada saat ini Tuhan, kami mau mengakui semuanya karena karyanya Tuhan yang Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di dalam setiap fase kehidupan kami yang kami sedang jalani pada saat ini, di dalam setiap kekuatan kami yang kami masih punya hingga pada saat ini, di dalam setiap kelemahan kami Tuhan yang kami juga alami pada saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini ajar kami untuk duduk diam dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menundukkan setiap diri kami Tuhan. Kami mau membuka hati kami. Tuhan, kami rindu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, biar Tuhan saja yang berbicara melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Setiap kata-kata, setiap apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa, kiranya semua berasal daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Udah gak berasa nih ya, kita hampir saja merayakan Natal. Sekarang udah bulan Oktober, minggu kedua. Berarti tepat 2 bulan lagi. Nah, jadi kita nanti perayaan Natalnya tanggal 8 Desember. 2 bulan lagi, kurang dari 2 bulan lagi kita akan sama-sama merayakan Natal. Wah, gak berasa ya. Gimana tahun 2024-nya? 2024-nya? Bahagia, puji Tuhan. Deg-degan? Ya. Gak berasa ya, sekarang tahun ini bahkan lebih khususnya berasa begitu cepat. Minggu depan juga, puji Tuhan, saya merayakan 5 tahun anniversary-nya saya. Bukan dengan pasangan tapi dengan ICF Makati. Udah 5 tahun, saya nggak sangka akan bertahan selama ini. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu Jemaat dan Gembala Sidang. Saya ingat pertama kali saya datang ke Manila. Waktu itu ada salah satu pengerja juga namanya Karya. Mungkin beberapa dari kita tahu Karya. Saya tanya sama Karya pada saat itu, Kakak udah berapa lama pelayanan di ICF? Terus Karya bilang, udah hampir 5 tahun dek. Wah, lama banget. Aku bilang, iya, kamu pasti nanti juga gak berasa ada di sini. Enggak lah Kak, 5 tahun lama banget. Wah, ternyata saya lebih dari Karya. Halo Karya. Nah, oke, kalau kita sama-sama lihat, umur kita pun semakin sini semakin menua. Ya, di sini ada yang umurnya semakin memuda. Nggak ada ya.
Wow, Granny. Kita nggak berasa umur juga semakin hari semakin tua. Saya pun begitu, perasaan baru kemarin 17, sekarang udah ditambah 10. Wah, nggak berasa lah. Tapi satu hal yang saya sadari, semakin tua, nggak tua sih ya, semakin dewasa, semakin rasanya itu betah ada di rumah, ya nggak sih? Kalau ada hari libur rasanya pengen di rumah aja. Nggak pengen tuh traveling tuh kayak, nggak deh kalau bisa di rumah deh. Apalagi kalau di rumahnya ada keluarga, ya nggak? Atau ada yang seneng memang jalan-jalan? Gak ada ya? Gak ada. Ya, mendingan di rumah, hemat. Semua ada di rumah. Nah, tapi dulu waktu SD saya ingat, kayaknya saya masih umur 6 apa 5 tahun. Saya ingat betul, waktu itu di sore hari, saya packing semua baju-baju ke dalam satu tas sekolah saya. Saya mikir kayak gini, pokoknya hari ini juga saya mau kabur. Gak tahu mau kemana, pokoknya mau kabur. Saya harus keluar dari rumah gara-gara apa coba? Gara-gara di rumah saya ini dulu ada aturan bahwa gak boleh main di luar rumah lebih dari jam 5 sore. Padahal sebenarnya jam 5 sore itu di luar itu lagi rame-ramenya. Lagi klimaksnya lah tuh anak-anak teriak-teriak, ketawa-ketawa. Nah, saya harus pulang. Nah, karena saya kesel, akhirnya saya packing, saya membulatkan niat bahwa pokoknya saya mau kabur. Saya ingin kebebasan. Merdeka. Akhirnya saya packing tas, saya bawa satu tas, saya ingat banget tuh. Saya udah pakai sepatu, mama saya tanyain mau kemana? Enggak kemana-mana. Bawa tas, terus keluar dari pintu, saya tutup pintu di depan rumah. Saya mikir, saya gak punya uang. Uang jajan harian habis tadi di sekolah. Saya mau kemana? Mau ke rumah nenek, cuman di sebelah rumah, nanti ketahuan mama. Ke rumah saudara-saudara yang lain juga cuman di sebelah rumah. Kami rumahnya dempetan semua, rumah keluarga mama. Jadi setelah itu saya mikir, kabur juga percuma lah. Gak nyampe hitungan 24 jam juga udah ketemu orang rumah kita sebelahan. Akhirnya saya pulang lagi, terus saya taruh semua barang saya. Terus saya bilang, "Mah, tadi Cici mau kabur." Terus kenapa gak jadi? Gak tahu mau kemana. Gak punya apa-apa juga. Ya makanya jangan sok gaya. Nah tapi kalau kita ingat-ingat nih ya, semakin kita dewasa rasanya semakin nyaman di rumah. Tapi waktu kita masih muda rasanya kebebasan ini tuh hal yang pengen banget kita raih. Kayaknya kalau ada aturan-aturan tuh gak asik hidup. Nah di dalam Alkitab juga ternyata ada loh orang kayak gini. Seorang anak muda yang menginginkan kebebasan, yang menginginkan kehidupan luar yang tidak terbatas, sampai-sampai akhirnya dia minta harta bapaknya dan dia kabur dari rumah, dia pergi dari rumah. Ada yang tahu cerita ini? Cerita tentang apa? The Prodigal Son, anak yang hilang. Nah kalau kita sama-sama lihat di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara boleh sama-sama buka Alkitabnya, di dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Nah kalau kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-15, ada 3 perumpamaan yang Yesus ceritakan di situ. Ada 3 ilustrasi atau perumpamaan yang Yesus ceritakan pada saat itu. Yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Kita sama-sama bahas ini minggu lalu ketika kita melihat di dalam konteks ini, Yesus pada saat itu sedang makan bersama dengan para pemungut cukai dan para pendosa. Jadi mereka makan bareng, terus tiba-tiba ada 2 kelompok yang datang dan melihat mereka makan bersama. Ingat 2 kelompok ini, yang pertama kelompok orang-orang Farisi. Yang kedua, ahli-ahli Taurat. Nah kedua kelompok ini ketika melihat Yesus makan bersama dengan para pendosa dan para pemungut cukai yang dulu itu dianggap sebagai para pendosa juga, mereka berpikir, mereka marah, kok bisa Yesus yang selalu mengajarkan bahwa dirinya ini kudus, yang orang-orang juga bilang bahwa Yesus ini adalah orang yang suci, kok bisa orang sebersih itu makan bareng sama orang-orang pendosa? Sampai akhirnya Yesus cerita sama mereka. Tahu gak sih, ada loh beberapa cerita, beberapa ilustrasi, beberapa perumpamaan yang mau saya jelaskan tentang kenapa saya makan bersama dengan mereka. Domba yang hilang kemarin kita belajar 3 hal. Bahwa yang pertama, nilai diri kita itu berasal dari Tuhan.
bukan dari omongan orang. Jadi ketika kita melihat ada domba-domba yang hilang dan kembali, ataupun kita pernah menjadi domba yang hilang dan kita kembali, seharusnya orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyambut dan bersuka cita ketika ada domba yang hilang dan ditemukan. Ini yang kita sama-sama pelajari dari domba yang hilang. Perumpamaan yang kedua yang Yesus ceritakan di dalam pasal yang sama, pasal yang ke-15, itu adalah koin yang hilang. Atau dirham yang hilang. Dirham itu uang, koin bentuknya. Nah, pada saat itu kalau kita sama-sama lihat ceritanya, cukup pendek di dalam Alkitab kita. Di situ ada satu orang perempuan di rumahnya, dia ini punya 10 koin dirham. Nah, kalau kita sama-sama lihat, dirham ini adalah upah yang diberikan kepada sebuah hamba atau seorang hamba, dan upah yang diberikan 1 dirham itu untuk membayar kerjanya seorang hamba selama 1 hari full. Jadi 1 hari kerjanya dibayar 1 dirham. Kalau kita hitung ke peso, 1 dirham itu sekarang sekitar 15,58 peso. Jadi cukup kecil ya, tapi dulu mungkin itu nilainya jauh lebih besar. Dulu pun kita 500 perak rupiah dapat bakso, ya enggak? Ya, dapat apa lagi? Sepatu, ya enggak sih ya. Enggak segitunya sih ya. Pokoknya 500 perak aja dulu berharga gitu. Nah dulu yang mereka dapatkan 15,58 peso. Nah pada saat itu ketika dia punya koin-koin ini, dengan kecerobohannya akhirnya dia hilang 1 koin. Nah karena 1 koin yang hilang ini, dia nyalain lampu penerangan di rumahnya, dia sapu bersih rumahnya supaya dia mau temuin yang 1 koin yang hilang. Padahal dia kan masih punya 9 ya. Dia mau cari yang 1 ini. Nah ketika dia sapu-sapu, dia cari-cari, dia temuin 1 koin ini, 1 dirham ini, akhirnya dia bersuka cita. Dia panggil teman-temannya, dia rayain teman-temannya karena koin 1 dirhamnya ketemu. Padahal kalau ngundang orang pakai pesta, perayaan, mungkin koin yang lebih hilang ini lebih banyak ya, kan ngundang orang. Belum nyediain makan, belum nyediain minum. Nah tapi saking bersuka citanya dia, karena 1 koinnya ketemu, dia undang teman-temannya, dia rayain di rumahnya. Nah itulah cerita tentang koin yang hilang. Yang ketiga di pasal yang ke-15 ini ada cerita tentang anak yang hilang. Jadi semuanya ini hilang, gak ada healing ya. Hilang. Jadi domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang sekarang. Nah apa yang mau kita sama-sama lihat dari cerita Yesus, dari perumpamaan yang Yesus ceritakan tentang anak yang hilang. Mari kita sama-sama baca di dalam Lukas 15 pasal yang ke-11 sampai pasal ayatnya yang ke-21. Lukas 15 ayat 11 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dia dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kita mau sama-sama lihat tindakan si anak bungsu ini. Apa sih yang dia lakukan sebenarnya? Kalau kita lihat sama-sama, sebenarnya anak ini, anak laki-laki ini, ada di usia yang muda, di usia di mana dia merasa bahwa pokoknya saya pengen bebas. Mungkin ada di remaja atau dewasa awal lah ya.
Nah, anak ini berasal dari keluarga yang berkecukupan sebenarnya. Makanya bapaknya itu punya beberapa hamba, punya beberapa pembantu lah istilahnya dulu. Karena mereka keluarga yang berkecukupan. Sampai akhirnya anak ini bilang sama bapaknya, "Pak, boleh nggak saya minta warisan saya sekarang?" Kalau kita sama-sama lihat di dalam budaya mereka sama sebenarnya sama seperti budaya kita. Warisan itu akan diberikan kepada keturunannya kalau orang tuanya sudah meninggal. Nah, tapi yang dilakukan anak ini dia minta bahkan ketika bapaknya masih ada. Anaknya bilang, "Boleh gak saya minta sekarang apa yang jadi warisan saya supaya saya mau hidup di luar sana." Nah, sebenarnya kalau kita lihat dulu pada saat itu sebenarnya kota itu kecil-kecil. Jadi sebenarnya kalau ada kejadian di satu rumah, semua kota, semua isi desa itu semua orang pasti tahu. Jarum jatuh aja tetangga tahu, jarum rumah sebelah jatuh tuh. Saking kecilnya. Nah, ketika anak ini minta sama bapaknya soal warisan dan bapaknya kasih ke anak ini, sebenarnya semua orang yang ada di isi kota itu pasti tahu. Makanya kenapa Yesus bilang anak ini setelah itu dia dengan segera dia mencoba untuk menghabiskan semua harta milik bapaknya dan pergi ke negeri yang lain. Ke negeri yang jauh, karena anak ini berpikir bahwa ketika saya ada di negeri ini pasti tetangga-tetangga ngomongin saya. Kalau saya tetap ada di tempat ini pasti saya jadi bahan omongan. Makanya ketika dia begitu mendapatkan apa yang bapaknya kasih, dia langsung cepet-cepet ngejual, dia pergi ke negeri yang jauh supaya dia gak dengar omongan tetangga. Nah, setelah itu kalau kita sama-sama lihat, dengan segera dia menjual, dia mencari kesukaan dirinya sendiri. Dia berfoya-foya, dia pakai uangnya untuk pesta-pesta. Bahkan kalau kita lihat di bawahnya, si kakaknya pun bilang, "Bapak gak tahu uang yang Bapak kasih ke anak itu. Dia pakai untuk pelacur-pelacur." Pelacur diucapkan di situ. Berarti si anak ini pun pakai uang ini buat mainin cewek. Ada semua kesukaan-kesukaan yang dia pikir itu menyenangkan dirinya dan dia lakukan. Sampai ada sebuah bencana kelaparan tiba-tiba datang, dia jatuh miskin. Dia gak punya apa-apa. Dia cari-cari pekerjaan sampai akhirnya ada orang yang mau memperkerjakan dia. Dia jagain babi. Nah, saking susahnya dia, saking miskinnya dia, saking melaratnya dia begitu kelaparan karena gak punya apa-apa untuk dimakan. Dia lihat babi makan ampas makanannya babi aja. Dia kepengen, kebita kalau bahasa Sundanya mah. Dia saking laparnya dia lihat babi makan mukbang lah ya. Dia lihat babi lagi mukbang aja, aduh kayaknya enak tuh. Dia kepengen, tapi kalau kita sama-sama lihat di Alkitab di situ dikatakan bahkan tidak seorang pun memberikan makanan babi itu kepada orang ini. Saking susahnya dia, saking melaratnya dia pun buat makan gak punya apa-apa. Sampai dia menyadari kesalahannya bahwa iya ya, apa yang sudah saya lakukan ini begitu salah. Orang upahan bapakku loh di rumah. Pembantu-pembantu kami loh di rumah. Mereka punya banyak makanan. Aku mau makan sisa makanan babi aja gak boleh. Gak bisa. Akhirnya dia menyadari kesalahannya. Bahwa dirinya saat itu sedang ada di titik terendah kehidupannya. Nah, kalau kita sama-sama kembali mengingat, ada satu quotes yang pernah juga saya tampilkan kepada kita. Satu quote dari film anak-anak, film Sing. Si orang ini bilang, Buster Moon ini bilang bahwa, tahu gak hal yang baik ketika kita ada di titik terendah kehidupan kita? Hal yang baik adalah ada satu jalan dan jalannya ke atas. Makanya ketika anak ini menyadari kesalahannya bahwa dia sedang ada di titik terendah kehidupannya, dia bangkit dan kembali kepada Bapa. Dia pulang ke rumahnya. Dia berpikir bahwa saya gak bisa nih gini-gini aja. Saya harus kembali ke rumah Bapa.
Nah, untuk mencoba menebus kesalahannya, anak ini udah latihan. Kalau tadi kita sama-sama lihat di ayat yang tadi kita baca, anak ini bilang, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Nah, mungkin ketika anak ini mau pulang nih, saking nervousnya dia ketemu lagi sama bapaknya, dia latihan terus kalimat ini, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Karena dia merasa gak layak, dia berpikir nih, saya mau bilang sama Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Gak usah deh Bapak terima saya di rumah sebagai anak lagi. Jadiin saya jadi pembantunya Bapak aja. Upahlah saya dengan apa yang saya bisa kerjakan untuk Bapak. Karena saya tahu saya salah. Nah, dengan tindakan anak yang seperti ini, dengan tindakan anak bungsu ini, mari kita sama-sama lihat respon dari sang Bapak. Respon dari sang ayah yang pada saat itu menerima anaknya kembali. Di dalam ayat 20 dan 21, di situ bapaknya bilang, "Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya." Saya hitamkan di situ, ketika ia masih jauh, ketika anaknya masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Yang mana sebenarnya ini bukan sebuah kebetulan, bukan si bapak lagi ngopi terus ada tetangga lewat, ya gimana kabar? Enggak. Bapak ini benar-benar nungguin anaknya di depan rumah sampai anaknya pulang. Setiap hari selama anaknya kabur, gak tahu kemana, senang-senang, foya-foya kemana. Bapak ini dengan harapan, dengan doa bahwa anak saya pasti kembali suatu saat nanti. Dia tunggu anaknya di depan rumahnya. Sampai-sampai ketika ia melihat anaknya masih jauh, dia tahu itu anakku. Seorang bapak yang kenal betul siapa dan seperti apa anaknya. Karena masih jauh aja bapaknya ini tahu itu anaknya. Mungkin kita bisa lihat bahwa, mungkin bapak ini mengenali bahwa itu anaknya dari cara jalannya. Mungkin bapak ini mengenali bahwa itu anaknya dari perawakannya, dari bentuk tubuhnya. Inilah seorang bapak. Bapak yang selalu menunggu anaknya untuk pulang. Setiap hari kita gak tahu berapa lama anak ini berfoya-foya di luar sana. Tapi bapak ini setiap hari selalu menunggu. Sehingga ketika anak ini pulang, dia sudah siap untuk menyambut. Dan hari itu datang. Sehingga anaknya masih jauh pun, bapak ini mengenali, itu anakku. Lalu kalau kita sama-sama lihat setelah itu, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Bahkan bapak yang sudah berumur ini, dia gak tunggu anaknya untuk datang. Waktu dia lihat anaknya masih jauh di sana, bapaknya yang bangkit, dia lari, dia kejar anaknya, dia peluk, dia cium. Dan kalau kita lihat dari bahasa aslinya, sebenarnya ketika ayahnya ini memeluk dan mencium anaknya, ini diulangin beberapa kali. Dia peluk, dia ciumin, anakku. Bisa kebayang betapa rindu sang bapak ketika dia ketemu anaknya, lalu dia rangkul, dia ciumin. Terus dia nangis, dia rangkul, dia ciumin lagi. Merupakan sebuah kesukaan besar bagi sang bapak ketika anaknya kembali pulang. Saking senangnya, dia loh yang nyusulin anaknya. Dia yang ngerangkul, dia yang nyiumin anaknya. Seneng banget bapak ini ketika tahu bahwa anaknya kembali. Lalu kalau kita lihat di ayat selanjutnya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dengan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kalau kita lihat perbedaan dari apa yang anak ini tadi sudah latih. Anak ini tadi bilang bahwa waktu dia ketemu bapaknya, dia akan bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Tapi ketika anak ini ketemu bapaknya dan anak ini bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ada yang kurang di sini?
ada satu kalimat yang anak ini tidak ucapkan. Yaitu, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kenapa? Karena ketika anak ini bilang sama bapaknya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lihat reaksi bapaknya. Bapaknya gak dengerin itu. Yang bapaknya lakukan adalah ketika anak itu bilang, Bapak ini stop, Bapak ini cut ucapan anaknya, dia langsung bilang sama hamba-hambanya, datang, tolong ambil jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Hal ini menunjukkan bahwa Bapa ketika dia melihat anaknya yang sudah hilang dan kembali, statusnya tetap anak. Meskipun sang anak merasa bahwa saya udah gak layak lagi jadi anak sekarang. Saya pengen ya ketika saya pulang, udahlah Bapak untuk menebus kesalahan saya, jadikanlah saya hambanya Bapak, upahlah saya untuk pekerjaan yang bisa saya lakukan kepada Bapak. Tapi Bapak ini bilang, enggak. Tolong hamba-hamba yang lain, tolong ambilkan semua yang harus dia pakai. Dan kalau kita lihat jubah, cincin, dan sepatu itu adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang tuan. Hamba pada saat itu bahkan mereka gak pakai sepatu. Mereka nyeker. Dan ketika Bapak ini ngasih sepatu untuk dipakai ke anaknya, dengan kata lain Bapak ini bilang, enggak, statusmu, meskipun kamu merasa tidak layak untuk kembali kepadaku dan menjadi anakku, statusmu di mataku tetaplah seorang anak. Gak peduli kamu pergi seberapa jauh, gak peduli sedurhaka apa kamu sama aku dulu, tapi kamu tetap anakku. Inilah kita di hadapan Tuhan. Status kita di hadapan Tuhan tidak pernah berubah. Sekali anak, tetap anak. Lalu kalau kita lihat, marilah kita makan dan bersuka cita. Kerinduan seorang bapa di sini yang untuk pada saat itu, ingat pada mulanya ketika anak ini berbuat kurang ajar sama bapaknya, lalu orang-orang mencibir kelakuan anak ini. Tetangga-tetangganya pasti ngomongin anak ini. Pada saat itu bapaknya mengundang orang-orang itu yang dulu pernah ngomongin anaknya. Undang mereka, mari kita rayakan dan bersuka cita. Kenapa? Karena bapak ini ingin membersihkan nama baik anaknya. Makanya bapak ini bilang, dulu dia sudah mati tapi dia sudah hidup kembali. Dia pernah hilang tapi sekarang dia sudah kembali. Ini anakku, jangan macem-macem nih wes. Dia ingin rindu untuk menunjukkan anaknya dulu memang sudah pergi meninggalkanku, tapi dia sudah kembali dan dia tetap anakku. Tuhan gak pernah mau menjelek-jelekan kita. Di sini kelakuan seorang bapak udah cepet-cepet masuk sebelum tetangga lihat, cepet-cepet masuk. Jangan kemana-mana, dipasem anaknya. Enggak. Justru ketika anaknya kembali, seorang bapak ini mengundang orang-orang untuk datang ke rumahnya dan melihat bahwa anakku loh udah kembali. Respon dari seorang bapak, kalau kita sama-sama lihat bagi bapak, bagi ayah dari anak ini, sekali lagi gak peduli seberapa durhakanya kita anak-anaknya. Gak peduli juga seberapa jauh kita pernah lari, kita pernah jauh pergi dari Tuhan. Tapi hal yang menjadi respon dari seorang bapa adalah dia tetap menyambut kita sebagai seorang anak dengan penuh sukacita. Seringkali kita sebagai manusia kita merasa, Tuhan kalau saya udah melakukan dosa, rasanya saya gak layak lah untuk pergi lagi sama Tuhan. Kalau saya udah pergi jauh dari Tuhan, Tuhan udahlah sekalian aja hilang lah. Saya kayaknya gak layak untuk kembali ke rumah. Tapi bapak ini ketika dia meresponi kelakuan anaknya yang sekurang ajar itu, dia kembali menyambut dia dan tidak pernah sekalipun dia mengubah status anak yang kurang ajar ini menjadi seorang hamba. Dia tetap anak bagi bapak. Ada satu tokoh yang mau kita juga sama-sama lihat di sini. Ternyata anak ini juga punya kakak. Jadi kemarin kita sama-sama lihat respon anak sulung, mungkin kenapa anak
laki-laki ini pergi dari rumah bapaknya, selain dia ingin kebebasan dari peraturan rumah yang mungkin pada saat itu bapak miliki, dia pengen kebebasan dari keinginannya, dari ambisi mudanya, mungkin dia juga hidup di bawah bayang-bayang seorang kakak, ya, anak bungsu ya. Jadi dia pengen keluar dari rumah. Ternyata coba kita lihat perlakuan dari si anak sulung ini, dari kakaknya anak yang kurang ajar tadi. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32 di situ dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Nah, jadi ketika anak ini kembali, bapak ini menyambut anaknya, bapak ini menyuruh hamba-hambanya untuk siapin pesta. Anak yang sulung ini kakaknya ternyata lagi di ladang. Jadi dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu kalau adiknya udah balik. Nah, terus ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba mereka pada saat itu, salah satu pembantunya pada saat itu, dan bertanya kepada apa arti semuanya itu. Jadi kayak, sini deh, ada apa ribut-ribut di rumah? Kok ada suara-suara lagu-lagu kayak gitu? Kok ada orang hahi? Kok ada yang nari-nari? Ada apa? Nah, terus dibilanglah sama hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Baru saja datang anak Bapa yang telah, nah ini kalau lagi marah biasanya kita nggak mau tuh nganggap dia adik ya. Biasa orang tua juga gitu. Kalau anaknya bandel tuh anak kamu tuh. Kalau anaknya nggak dapat prestasi, anakku tuh. Nah ini sama halnya seperti kakak dan adik. Ketika kakak ini marah sama adiknya, dia bilang anak bapak tuh bukan adikku. Anak bapak tuh yang kurang ajar itu, baru saja dia memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saking marahnya dia ketika dia tahu bahwa aku loh capek-capek kerja. Balik-balik tahu-tahu anak durhaka itu udah balik ke rumah dan bapak ngerayain pesta buat dia. Aku udah kerja, gak pernah tuh bapak ngelakuin aku kayak gitu. Gak pernah tuh bapak adain pesta kayak gitu. Bukankah ini sebenarnya hal yang sama seperti apa yang adiknya lakukan? Ketika adiknya bawa semua harta bapaknya dan dia keluar dari rumah. Anak sulung ini juga saking dia marahnya, dia diam di luar rumah, dia gak mau masuk. Sampai bapaknya yang keluar rumah. Mungkin pada saat itu ada hamba-hambanya kali yang kasih tahu kayak, Pak itu anak yang gede lagi ngambek di luar rumah gak mau masuk. Saya udah suruh masuk tapi dia gak mau. Akhirnya bapaknya keluar, oke lah biar saya ngomong. Yes. Bapaknya keluar, bapaknya coba kasih pengertian, marah anaknya. Kalau kita sama-sama lihat ya ternyata anak yang hilang di cerita ini gak cuma satu loh. Ada dua. Ternyata kedua anak bapaknya ini sama-sama anak yang hilang. Cuman kalau kita mau sama-sama lihat di dalam kehidupan kita, ternyata anak yang hilang ini gak cuman ada di luar gereja. Di dalam gereja pun ada. Kalau kita lihat apa yang disampaikan di dalam khotbah minggu lalu, mungkin ketika kita melihat bahwa ada domba yang hilang lalu ditemukan, kita merasa marah, kita merasa iri, kita merasa cemburu. Kok bisa domba yang nakal itu, domba yang udah kabur itu, domba yang udah lari itu, domba yang udah nyusahin gembalanya, kok bisa gembalanya tinggalin kami nih, domba yang baik nih, domba yang padahal gak ada domba yang nurut ya. Tapi domba yang sudah berusaha keras untuk nurut sama gembalanya, kok bisa kami ditinggal, dan gembala itu cari satu domba yang hilang itu. Mungkin setelah domba ini ditemukan pun, gembala ini memberikan perlakuan yang khusus, kan dombanya baru hilang. Mungkin dimandiin, mungkin dikasih minum susu. Domba minum susu gak ya? Enggak ya. Mungkin dikasih makanan daun-daunan yang organik supaya sehat. Mungkin juga setelah itu ditaruh di kandang VIP, sedangkan domba-domba lainnya ditaruh di lapangan. Mungkin ada domba-domba yang akhirnya mikir, wah mendingan saya juga ikutan hilang aja kalau kayak gitu.
Saya udah baik-baik dibiarinin kayak gitu. Padahal ya, kalau kita tahu siapa gembala kita, kalau kita kenal siapa gembala kita, gak akan pernah kita ngerasa kayak gini. Karena kita yakin, kalaupun aku yang suatu saat nanti hilang, gembalaku akan melakukan hal yang sama kepadaku. Aku gak akan cemburu kok. Karena dia memang melakukan, dia memang memerlukan perlakuan yang lebih daripadaku. Aku akan di sini dan menyambut dia ketika dia kembali. Tapi tidak dengan apa yang dilakukan oleh anak sulung ini. Ketika adiknya datang, marah dia. Sampai bapaknya bilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tapi apa yang mau kita lihat di sini adalah ternyata si sulung ini gak sadar tentang statusnya sebagai anak. Bahkan ketika bapaknya bilang kayak gini, ketika bapaknya bilang segala kepunyaanku, itu loh kepunyaanmu. Anaknya bilang, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Yang menjadi fokus si sulung di sini adalah aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Enggak pernah Bapa kasih seekor kambing pun. Si anak sulung ini enggak merasa dirinya sebagai seorang anak. Si anak sulung ini bahkan merasa dirinya sebagai seorang hamba bagi bapaknya. Makanya ketika dia merasa bahwa aku udah nurut, aku udah kerja keras, aku gak pernah ngelanggar perintah Bapak. Bapak gak pernah kasih upah itu sama aku. Anak Bapak yang lain yang gak pernah kerja buat Bapak, anak Bapak yang gak pernah nurut sama Bapak, Bapak kasih upah buat dia. Bapak potong, korbankan kambing untuk dia. Aku mana? Ketika kita mau lihat ini, dia minta seekor kambing buat bapaknya. Seekor kambing pun bapak gak pernah sembeli buat aku. Bapaknya bilang, jangankan seekor kambing, satu kandang itu juga punyamu. Kamu minta satu ekor kambing buat upah kerja kerasmu, kamu udah nurut, sekarang kamu nuntut satu kambing. Kau bilang satu kambing bapak gak pernah kasih. Semua isi kandang itu loh punyamu. Bapak, ketika Bapak tahu adikmu datang, Bapak sembelih dia untuk merayakan karena Bapak suka, Bapak senang. Tapi kamu gak sadar, segala harta yang kamu lihat di rumah ini juga kepunyaanmu. Karena ingat di awal ketika anak bungsu minta bagiannya, harta warisan untuk dirinya, si Bapak ini sebenarnya udah bagi 2. Nah, yang buat bungsu udah dikasih, sisanya berarti punya anak sulung. Nah, anak sulung ini nggak sadar bahwa dia ini anaknya. Makanya yang di sini yang dilakukan seorang bapak ini adalah dia mengingatkan kembali kepada anaknya bahwa aku ayahmu, kamu anakku. Semua yang aku punya, semua yang kamu lihat di rumah ini, itu berarti punyamu. Kok kamu masih nuntut? Mana upahku, aku udah kerja keras, aku udah nurut sama Bapak, mana bagianku. Kamu gak sadar statusmu. Semua yang aku punya itu punyamu. Kalau kita sama-sama kembali melihat dari keseluruhan cerita ini sebenarnya kembali. Yesus mengingatkan para pendosa ini, para pemungut cukai ini sebagai anak-anak bungsu. Yesus mengilustrasikan anak bungsu ini sebagai anak orang-orang pendosa yang ada pada saat itu. Yang kembali mengenal Yesus, yang kembali kepada Bapa. Dan Yesus juga memakai anak sulung ini sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang malah marah ketika ada anak-anaknya yang datang kepada Tuhan. Yang malah cemburu ketika melihat Yesus makan bareng bersama dengan para pendosa ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah peran apa yang mungkin kita tidak sadar kita sedang jalankan saat ini. Mari kita ingat-ingat kembali 3 karakter tadi. Ada anak bungsu, ada anak sulung,
ada seorang Bapa. Karakter mana yang selama ini kita secara gak sadar kita sedang jalani, itu kita. Kalau kita lihat satu-satu, apakah saudara adalah anak bungsu? Seseorang yang sedang hilang arah dan jauh dari Tuhan. Seseorang yang sudah lama rasanya meninggalkan rumah. Kalau iya, mari kembali pulang. Bapak kita sedang menunggu kita untuk kembali. Dia gak pernah mengutuki kita. Dia gak pernah bilang, udahlah mati aja anak itu. Udah durhaka, udah kurang ngajar. Biarlah dia diterkam singa di padang gurun yang gersang. Enggak. Bapak kita selalu tunggu kita untuk kembali pulang. Tidak peduli seburuk apa hal yang pernah saudara lakukan, gambar Allah tidak pernah hilang di dalam hadapannya Tuhan untuk kita semua. Kita tetap anak-anak Allah. Tidak pernah berubah. Apakah saudara adalah anak sulung? Seseorang yang selama ini berpikir saya sudah menjadi anak yang baik dan layak untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari orang lain. Saya udah kerja keras, saya udah banting tulang, saya udah turutin semua apa yang Tuhan mau. Saya udah gak pernah melakukan dosa apapun, saya sudah menjadi anak yang baik-baik saja untuk Tuhan. Kalau ini saudara, mari kita sadari relasi kita sama Bapa kita. Kita anaknya, bukan hambanya. Jadi gak pernah layak rasanya kita menuntut kepada sang Bapa, Bapa mana upahku? Karena itu sifat seorang hamba, bukan sifat seorang anak. Apa yang menjadi milik Bapa, semua itu adalah kepunyaan kita. Jadi kalau Bapa merasa begitu bahagia ketika ada saudara kita yang hilang dan kembali pulang, maka selayaknya kita pun merasakan kebahagiaan yang sama. Keluarga kita loh, dulu dia hilang, tapi dia kembali. Gimana rasanya kalau ada salah satu anggota keluarga kita hilang, udah begitu lama lalu dia kembali, seneng kan pastikan. Kemarin minggu lalu ada sebuah kesaksian, kucingnya hilang 7 bulan. Lalu kucing itu kembali, senengnya luar biasa. Apalagi anggota keluarga beneran. Yang terakhir, apakah saudara seperti Yesus? Bukan adalah Yesus ya, tidak ada yang bisa menyamakan Yesus. Tapi pertanyaannya adalah apakah saudara seperti Yesus? Apakah saudara menjadi seseorang yang merasa tidak keberatan tuh untuk makan dan berkumpul dengan mereka yang orang lain anggap sebagai seorang yang berdosa? Orang-orang bisa jauhin dia, orang-orang bisa ngomongin dia di belakang, tapi tidak dengan saya. Saya mau menunjukkan kasih Tuhan itu kepada orang ini. Orang yang dibenci satu komunitas, orang yang begitu dijauhi, saya mau makan sama dia. Saya mau berhubungan, berkomunikasi sama dia. Karena saya tahu dia keluarga saya yang hilang. Apakah saudara seperti Yesus? Kalau iya, lanjutkan. Jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang baik hanya karena omongan orang. Hanya karena orang-orang bilang, kok kamu mau sih temenan sama dia? Kok kamu mau sih komunikasi sama dia? Dia lo tukang ngutang. Kok kamu mau sih makan bareng sama dia, gak capek apa kamu traktirin dia terus? Ada ya orang-orang yang kalau diajak makan, diam aja. Kok kamu mau makan sama orang kayak gitu? Kalau kita merasa kita gak keberatan, karena dia keluarga saya kok. Kita seperti Yesus, lanjutkan. Kalau Yesus yang adalah Tuhan yang 100% kudus itu gak pernah melakukan dosa itu mau bergaul dengan orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap hina pada saat itu. Kenapa kita harus merasa diri kita terlalu suci untuk bergaul sama orang-orang yang tetap melakukan kesalahan? Jadi mari saat ini saya memberikan waktu kepada kita semua untuk kembali merefleksikan, kembali merenungkan siapa kita saat ini. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sekali lagi, ketika kita mau sama-sama melihat perumpamaan ketiga yang Yesus lontarkan, yang Yesus ceritakan di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini. Sebenarnya secara keseluruhan,
Yesus ingin mengutarakan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bahwa kalian tahu kebenaran. Kalian tahu kalian berharga. Karena kalian tahu itu semua hukum Taurat. Tapi hanya karena kalian merasa diri kalian lebih baik. Jangan anggap orang lain kurang berharga dibanding dirimu. Justru ketika ada orang-orang berdosa yang kembali pulang kepada Bapa, justru ketika ada orang-orang yang hilang arah dan mereka menemukan arah mereka kembali, yaitu kembali kepada Bapa, justru kita harus bersukacita. Kita rayakan. Karena kita semua sama-sama berharganya di mata Tuhan. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa rasa-rasanya saya selama ini jadi anak bungsu. Tanpa saya sadari, saya udah jauh dari Tuhan. Tanpa saya sadari terkadang ada benak pikiran saya yang berkata bahwa saya gak layak untuk datang sebagai seorang anak kepada Bapa. Sudah terlalu jauh saya pergi dari rumah. Sudah terlalu banyak kemurahan Tuhan yang sudah saya hambur-hamburkan. Sudah terlalu durhaka saya sama Tuhan. Tidak ada kata telat untuk kembali pulang. Bapakmu masih menunggumu. Setiap hari Dia menanti kita. Kalau kita mungkin ada perasaan di mana kita saat ini sedang menjadi anak sulung. Orang-orang yang merasa saya menjadi lebih baik, saya sudah melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan. Saya melayani, saya pergi ke gereja dengan rajin. Tapi kok Tuhan gak kasih apa-apa sama saya. Tuhan gak berkati saya. Tuhan kok malah Tuhan kasih lebih buat mereka. Saat ini mari kita sadari relasi kita sama Tuhan. Sekali lagi kita bukan hambanya. Ingat ketika Tuhan memberikan anaknya untuk kita, status kita diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan status ini tidak pernah berubah. Apa yang menjadi kepunyaan Allah, semua adalah kepunyaan kita. Kalau Allah bersuka cita, kita pun patut untuk bersuka cita bersama-sama dengan Allah. Kalau Tuhan bersedih ketika melihat banyak anak-anaknya yang masih terhilang, seharusnya kita pun merasakan perasaan yang sama. Karena kita satu dengan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita sama seperti Yesus, kita sama seperti seorang Bapa yang tidak keberatan, kita masih menjalankan apa yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. Lanjutkan. Jangan berhenti di sini. Masih banyak orang-orang hilang di luar sana yang membutuhkan orang-orang seperti saudara. Lanjutkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan karena hari ini kami kembali melihat bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar. Jauh lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan Tuhan. Bapak, ketika hari ini kami melihat sebuah perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan tentang anak yang hilang. Tuhan, ajar kami untuk kembali melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, jika ada di antara kami di tempat ini Tuhan yang selama ini menjadi anak bungsu Tuhan. Kami mencari apa yang menjadi kesukaan kami sendiri, kami hilang arah Tuhan, kami gak tahu Tuhan mau kemana Tuhan, kami bahkan gak layak untuk, kami merasa gak layak untuk datang kembali sama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan sebuah kesadaran yang Tuhan bisa taruh di dalam diri anak-anak-Mu ini ya Bapak. Bahwa Tuhan selalu menantinya, itu ada di dalam kehidupannya Bapa. Ketika dia memutuskan hari ini untuk datang ke gereja Tuhan, ketika anak ini Tuhan memutuskan hari ini saya mau kembali pulang Tuhan. Biarlah Tuhan perasaan yang hangat, perasaan yang dikasihi, perasaan yang dia diterima oleh Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan, jika masih ada yang hilang di antara kami, Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menunggu kami. Tuhan, jika ada di antara kami Tuhan yang secara tidak sadar Tuhan kami menjadi anak sulung selama ini, Tuhan ampuni kami. Siapa kami Tuhan untuk menuntut apa yang Tuhan bisa berikan kepada kami.
Ampuni kami Tuhan, kalau sering kali kami marah-marah sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami cemburu sama orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah iri sama apa yang orang bisa punya. Hari ini Tuhan, sadarkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anaknya Tuhan. Semua yang punya Tuhan adalah punyanya kami. Ajar kami Tuhan dengan bijak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami dengan bijak untuk mengelola apa yang menjadi kepunyaan Bapa yang Tuhan percayakan kepada setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, jika di antara kami Tuhan ada orang-orang yang Tuhan masih pakai hingga pada saat ini untuk menjadi sama seperti Yesus, meneladani sikapnya Yesus di tengah komunitas kami, di tengah lingkungan kami. Tuhan, kiranya hati yang mau mengasihi satu sama lain ini tetap ada di antara kami Bapa. Hati Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ketika Ia melihat orang-orang yang hilang itu Tuhan tetap ada di dalam hati kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau sama-sama menyerahkan diri kami di hadapannya Tuhan. Ketika kami menyadari seberapa berharganya diri kami Tuhan, ajar kami juga untuk memiliki pandangan yang sama untuk orang lain. Tidak ada satu orang pun Tuhan yang kurang berharga Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki mata seperti mata Tuhan. Sehingga kami ketika kami melihat orang-orang di sekitar kami Tuhan, hati kami dipenuhi dengan belas kasihan. Dan kami dapat membawa mereka kembali pulang kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada setiap kami semuanya. Ya Tuhan, kami memiliki hati yang sama dengan Engkau ketika kami berhadapan dengan setiap orang-orang sekeliling kami. Belas kasihan-Mu Tuhan berlimpah-limpah kepada setiap kami semuanya. Tuhan, pakailah setiap kami Bapa. Sehingga Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat Engkau berhasil supaya kemuliaan-Mu Tuhan nyata dan orang-orang Tuhan memandang dan mendekat kepada Engkau. Tuhan, pakailah Tuhan mulut bibir kami Bapa. Sehingga Tuhan hanya kebenaran daripada firman-Mu Tuhan yang keluar daripada mulut bibir kami. Ketika kami Tuhan memberikan sebuah nasihat, ketika kami Tuhan sedang mengarahkan seseorang atau kami sedang bercakap-cakap dengan setiap siapapun Tuhan. Bukan perkataan yang keluar Tuhan daripada negatif Tuhan, daripada setiap apa yang ada mungkin dalam pikiran dan perasaan Tuhan. Namun mungkin yang Engkau akan memurnikan semuanya Bapa. Engkau terus Tuhan memakai segala kehidupan kami untuk menjadi sebuah surat yang terbuka buat setiap orang-orang melihat akan Engkau ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, hikmat-Mu senantiasa ada kepada setiap kami semuanya. Baik kami Tuhan yang bekerja, baik kami Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga, baik kami Tuhan yang sedang belajar ya Bapa. Kami menyadari Tuhan keterbatasan akan pikiran kami, namun Tuhan kami punya Allah yang tidak terbatas, yang mampu Tuhan memimpin setiap kami semuanya Bapa. Dan kami menyerahkan buat keluarga demi keluarga. Bila tali kasih-Mu mengikat antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Engkau yang terus telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau yang akan selanjutnya Tuhan menjagai setiap keluarga-keluarga dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan setiap kami semuanya Bapa. Buat yang sakit, Engkau berikan Tuhan pemulihan, kekuatan, penyembuhan di atas segalanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Buat setiap orang yang mengalami Tuhan pergumulan Tuhan untuk mencari jalan keluar, biar Tuhan Roh Kudus menyingkapi akan segala Tuhan jalan-jalan yang sudah Engkau nyatakan. Kesensitifan ada Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat segala sesuatunya Tuhan. Mari saudaraku, angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta Tuhan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan sedang kembali untuk menjemput setiap kita semuanya. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya.